Nah, itu tuh iguananya pup. Udah, paling begitu doang. Marahnya disindirin doang tangannya. Nah, itu dia guys. Ini kalau dia birahin ininya kan ngebuka kan, terus kepalanya kayak nginep-nginep gitu. What? Itu kalau lagi dijemur kan merah ya warnanya. Keren banget. Hari ini aku mau bikin konten kedatangan paket karpet buat alas, ganti alas iguananya menggunakan karpet karet ini guys. Iya. Nah sebelumnya iguana aku ini menggunakan alas kandang berupa kokohas, yaitu serabut-serabut yang ada di kelapa. Nah tujuannya apa? Supaya ketika iguana aku ini buang air besar, buang air kecil, serabut kelapa ini dapat menyerap kotorannya dan tidak menimbulkan bau guys. Nah tapi kekurangannya itu banyak kotoran yang menumpuk, jadi harus ekstra lah gitu. Nah aku ingin menggunakan karpet ini, jadi setiap mau jemur itu langsung dibersihkan. Kandangnya itu selalu bersih, karena kalau kokohas ini diperuntukkan untuk jangka panjang. Misalnya kita tinggal pergi, itu dia tidak harus dibersihkan setiap hari. Nah sekarang ini si iguana redku belum dijemur, belum dikasih makan. Nanti kita jemur, lalu alasnya kita ganti guys. Iya, enggak ini jadi diisi air tuh supaya dia berendam. Nah karena iguana ini di kandangnya nggak aku sediakan tempat air, jadi dia hanya minumnya ketika dijemur aja guys. Nah, kita kasih yang banyak. Terus juga kalau menggunakan air itu dia jadi bisa berenang, terus bisa melatih otot-ototnya. Karena iguana aku ini super jinak guys, jadi dia mager banget jalan. Jemur di samping kura-kura kita guys. Nah itu tuh iguananya pup. Nah manfaatnya juga gitu guys, jadi selain dijemur dia juga bakalan pup saat direndam air, karena dia membantu metabolismenya, jadi pencernaannya tuh jadi sehat kalau dijemur dan dijemur. Dijemur dan direndam. Nah ini tuh warna putih itu adalah kalsium yang tidak dibutuhkan, jadi dia kalau pencernaannya kalsiumnya tercukupi dan ada kelebihan kalsiumnya, dia bakal dikeluarkan dengan cairan putih itu. Nah karena aku menggunakan iguana booster tuh yang suplemen, jadi dia sehat dan banyak kalsium yang tersisa akhirnya dia keluarkan. Itu tandanya dia sehat guys. Nah guys, sekarang kita mau mengganti alas kandangnya ya menggunakan karpet. Nah sekarang aku sudah mengambil satu kantong plastik untuk kita masukkan kokohas yang bakal diganti. Nah di sini waktu itu aku iseng mencari ranting seperti ini, akhirnya ketemu, lalu aku haluskan seperti ini supaya tidak ada permukaan yang tajam. Ini kan halus. Nah, ini tempat makannya guys, sengaja dibalik soalnya kalau begini dia nggak ngeliat, jadi karena ke dalam. Kalau di sini kan dia harus ngeliat. Nah sekarang kita buang ini kokohasnya, dimasukkan ke dalam plastik. Nah, sudah, sekarang kita coba masukkan ya. Sepertinya lumayan kepanjangan ini, mungkin bisa dipotong sedikit sih. Nah ini kita gunting ya guys, karena ada sedikit kelebihan. Nih, udah gunting, kita ikuti arahnya. Ini kura-kura sulcata dan kura-kura darat lainnya dia banyak menggunakan karpet ini guys, karena simple
dan mudah untuk dibersihkan. Oke lah, lumayan. Nah, seperti ini guys. Kita tunggu sekitar 15 menit lagi. Setelah itu kita angkat iguananya, langsung kita kasih makan di boxnya. Sekarang aku mau nyiapin makanan iguana pakai sayur pakcoy. Waktu itu beli satu bongkol itu sekitar 3 ribuan, dapat berapa helai ya? Lumayan banyak. Ini bisa ya 3-4 hari lah, ini cukup. Nah, sekarang kita tipis-tipiskan. Nah, pakcoy ini bagus banget guys buat iguana karena dia mengandung kalsium yang sangat tinggi, jadi bagus untuk pertumbuhan iguananya. Iguana booster supaya iguana kalian makin bagus dan makin besar. Nih kita tetes, cukup 4 tetes lah kurang lebih. Sekarang kita campurkan sampai merata. Nah, kayaknya alasan kenapa setelah dikasih ini iguananya langsung rakus itu kayaknya dari aromanya deh. Soalnya kalau dicium nih aromanya jadi nyengat banget, jadi kayak apa ya, kayak bau sayur tuh nyengat banget, jadi mungkin jadi merangsang nafsu makan iguananya, jadi makin lapar gitu kayaknya. Tanggal 10 ini cuaca mataharinya, suhunya sudah mulai lumayan panas, jadi tidak usah menunggu lama-lama lah, kita angkat. Ini kalau kura-kura masih lamaan lagi ntar dia. Oke guys, sekarang kita angkat iguananya. Nih bisa lihat kan airnya kotor karena dia metabolismenya bagus artinya, jadi dia cepat mencerna makanannya. Jadi saat dijemur, saat mendapat panas, dia langsung pop. Kita iya, ini kita ganti air dulu deh, ganti airnya dulu. Terus kita isi air baru, kita bilas dulu guys iguananya biar bersih. Nah, sekarang kita bilas dulu iguananya supaya bersih ya guys, karena pasti dia menyisakan beberapa kotorannya di tubuhnya yang menempel guys. Nih, seperti di ekor, di kaki-kakinya, di kuku, apalagi tuh pasti suka menempel kotorannya guys. Iya, karena dia sedang istilahnya itu mode menyerap matahari guys. Kan kalau warna hitam itu kan cenderung lebih panas kan, atau kayak lebih menyerap sinar matahari itu lebih gitu daripada warnanya kayak putih gitu. Kalau cerah kan dia biasanya lebih memantulkan. Nah, kalau hitam ini kan dia lebih menyerap. Jadi dia supaya lebih optimal penyerapan ininya guys, penyerapan sinar mataharinya. Tuh, dia kayak belang-belang gitu, kayak bunglon. Nih. Nah, karena iguana ini adalah hewan yang bermutasi, jadi walaupun namanya red, dia masih hijau aja guys, tapi ntar lama-kelamaan dia bakalan berubah menjadi merah ya guys ya. Nah, seperti ini tuh. Udah bersih ya. Super jinak guys. Tuh. Bener-bener jinak banget. Dipegang di mukanya. Nah, itu dia guys. Ini ada warna putih ini sedikit di sini. Nah, nih spike-nya dia dari kepala sampai ujung itu tidak ada yang patah dan tidak ada yang minusnya, itu tidak ada ya guys. Jadi dia benar-benar rapi. Jauh lapnya juga bagus, orange. Kuku-kuku lengkap dan badannya proporsional ya guys ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ini dia
Perutnya kurus karena belum makan aja guys. Tapi kalau udah makan mah perutnya buncit. Tuh, iguana red. Ini kalau dia birahin ini ininya kan ngebuka kan, terus kepalanya kayak nginep-nginep gitu. Itu kalau lagi dijemur kan merah ya warnanya, keren banget. Kayak 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 gagah banget gitu. Merahnya kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau iguana tuh kalau setelah dijemur, ini kan kayak kayak diangin-anginkan ya supaya dia adem. Itu bakal merah, pedes. Terus kalau lagi masa-masanya birah ini, dia daulapnya bakal kebuka kayak gini. Terus kepalanya bakal kayak apa ya? Kayak jadi kepala tuh kayak naik turun jadi ini tuh kayak mekar gitu. Nah, itu dia sedang menantang iguana-iguana lain, guys. Nih, ekor dia mulus, tidak ada minus, putus, itu tidak ada guys ya. Nih, pangkal ekornya juga tebel, tidak kurus. Ini super sehat ya guys ya. Oke, sekarang kita masukkan ke kandang lalu kita kasih makan guys. Let's go. Ini kita masukkan ke kandang yang alasnya sudah diganti. Pasti. Karena yang namanya hewan itu seperti manusia lah ya. Pasti membutuhkan yang namanya adaptasi lingkungan sekitar. Jadi pasti dia kan biasanya berasanya kasar, lalu kayak rasanya banyak serabutnya. Sekarang halus saja seperti karet seperti ini. Dia biarkan dia mengenali lingkungannya. Coba kita suapin ya Pak Coy. Apakah dia mau Pak Coy? Dan jawabannya mau guys. Ternyata dia mau Pak Coy guys. Kita taruh sini beberapa. Nah, buat porsinya itu pokoknya aku nggak kira-kiranya itu kalau naruh di tempat ini udah kelebihan artinya terlalu banyak ya. Jadi yang penting dia pas dan tidak luber kemana-mana tuh udah oke. Sampai seharian lah. Biasa jadi saat selesai jemur aku kasih makan. Kira-kira sorean lah dia habis nih. Terus nanti saat sore aku jemur 5 menit doang menggunakan lampu UVA UVB. Nah itu kadang-kadang aja sih suka aku kasih wortel. Tapi kalau lagi nggak dikasih atau nggak ada wortel, nggak aku kasih, cuma dijemur aja gitu guys. Dia nggak lihat. Nah tuh dia baru lihat tuh. Ini iguananya tuh menurutku spesialnya kenapa nih? Jadi kalau dia ada kodenya guys. Jadi kalau dikasih makan itu dia harus dilus-lus dulu. Nah kalau lagi dilus-lus tuh dia langsung kayak oh ada makanan nih begitu. Jadi kalau iguana lainnya yang aku pernah lihat di YouTube itu saat tempat makanan dikasih makan tuh dia langsung lari langsung nyamperin gitu. Nah kalau dia nih beda nih, dia tuh harus dielus-elus dulu nih kayak gini tentunya ya. Tuh dia langsung nyari. Padahal mah di bawahnya tuh kelihatan. Tapi setahu aku sih iguana tuh nggak ada yang obesitas sih. Jadi dia kayak makan banyak nih, terus besokannya perutnya langsung kempes. Karena manfaat dari jemur itu juga guys. Tuh. Dia tuh paling suka kangkung, pakcoy, dan caisim guys. Tuh. Dan juga wortel tuh sebenarnya juga penting guys. Jadi supaya kan dia tuh di dalam wortel itu ada pigmen warna merah namanya asantin apa gitu ya, kurang tahu, aku lupa. Itu dia dapat memerahkan warna guys, seperti itu. Cukup ya guys konten hari ini,
kita udah jemur, udah kasih makan, dan udah ganti alas kandangnya jadi karpet. Sekian info dan konten dariku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.